Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kakak perkenalan diri dulu ya. Ya. Perkenalkan, nama kakak Meliana Aftadiani, tapi biasa dipanggil Tata. Adi sendiri boleh perkenalan diri dong. Perkenalkan, nama saya Yohanda, Sekarang sekolahnya kelas berapa? kelas 5 SD. ya SD. Tadi sebelum kesini dari mana? Samarinda, langsung ke sini lagi. Sekolahnya? Ya. Berarti pindahannya? Hmm. Atau asli orang sini atau gimana? Asli orang sini tapi suka pindah-pindah ke sana ke sini, sana lagi. Ngikut ke sana. orang tua kerja gitu. Oke. Sekarang sebelumnya pernah nggak di konseling atau ngelaksanain kayak kita ini? Belum. Belum pernah ya? Belum. Baru ini kan? Oke, jadi di sini kakak akan menjelaskan sedikit tentang konseling individual ya, biar sedikit paham dan bisa menceritakan permasalahannya nanti ya. Jadi konseling individual itu merupakan pemberian bantuan melalui wawancara antara kakak sebagai konselor dan adek sebagai konseli untuk menyelesaikan permasalahan adek nanti. Jadi sampai sini sudah ada mulai kepikiran tentang konseling dari penjelasan kakak tadi, biar nanti dapat menceritakan permasalahannya lebih dalam lagi. Belum. Jadi konseling individual itu kita berdua ini melakukan wawancara. Nah, jadi di dalam wawancara itu nanti Ade sebagai konseli. Nah, konseli itu dia yang mempunyai masalah. Nah, di sini kakak sebagai konselor mendengarkan, kemudian akan memberikan penguatan-penguatan atau motivasi-motivasi. Nah, seperti itu. Jadi sudah paham? Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di dalam konseling individual ini terdapat beberapa asas. Nah, di sini kita pakai asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Nah, di asas keterbukaan ini Ade boleh ceritain permasalahan Ade senyaman-nyamannya. Dan pasti kakak akan merahasiakan permasalahan yang ada pada yang terjadi pada dirimu. Oke. Nah, kita sepakati dulu waktunya ya. Beberapa menit ke depan kita akan melaksanakan konseling ini, oke? Ya. Gimana? Sepakat? Sepakat. Oke. Nah, di sini apakah apa yang menjadi permasalahan yang ada di diri Ade sendiri? Bisa saja diceritakan. Senyamannya. Boleh ceritakan. Gara-gara males ngerjakan tugas, gara-gara nggak tahu, Nggak paham. Iya, belum paham. Males belajar juga. Ya, belum paham terlalu semuanya ya. Daripada nol itu ini nggak usah ngerjakan tugasnya. Jadi karena daripada dapat nilainya segitu, jadi males. Itu biasanya karena apa? Atau karena memikirkan tentang pengen main nih terus, atau pengen apa gitu? Enggak sih, emang kurang Males aja. Iya. Emang males aja ya. Oke, nah di sini kakak akan menggunakan teknik reinforcement. Kakak jelasin sedikit ya, biar ngerti. Jadi alasannya kenapa kakak menggunakan teknik ini, agar perilaku dan tingkah lakumu itu dapat dirubah seperti malas belajar tadi tuh. Nah, nanti kakak kasih penguatan-penguatan yang bisa kamu gunakan di keseharian untuk menjadi lebih baik lagi, biar lebih semangat gitu nah belajarnya. Jadi kayak gitu. Nah, dalam teknik ini ada beberapa langkah yang akan kita jalani sama-sama. Yang pertama, kita akan menyimpulkan informasi permasalahan. Nah, tadi permasalahannya males belajar, ya kan? Nah, yang kedua, kita akan memilih perilaku target yang akan kita tingkatkan, yaitu rajin untuk lebih rajin dalam belajarnya. Nah, yang ketiga, menetapkan data awal atau perilaku awal. Nah, perilaku awalnya itu kamu males belajar kan? Nah, kemudian nanti kita akan menentukan penguatan yang bermakna. Nah, misalkan nih,
kalau kamu rajin belajar, bisa aja kamu nanti nih bakal dikasih reward atau hadiah dari orang tuamu atau dari sekolah. Misalkan kayak kalau di sekolah nih kamu rajin belajar terus peringkat 1, bakal dikasih reward kan atau hadiah kan, biasanya kayak gitu kan kalau di sekolah. Nah terus tuh kalau dari dirimu sendiri kamu bakal bangga tuh, oh aku nih pintar kayak gitu, aku nih rajin belajar nih, nilainya kayak gini, aku bisa pamer nih sama teman-teman. Pamernya bukan pamer sombong, pamer karena kamu berhasil dan hebat kayak gitu. Nah terus kalau misalkan dari diri sendiri itu apa, memberi penguatan ke diri sendiri, misalkan aku harus rajin belajar, aku harus ngerjain tugas nih biar selesai, biar aku bisa main bareng teman-teman, biar aku bisa main HP, biar aku bisa main di luar, biar aku bisa santai. Nah itu penguatan untuk diri kamu sendiri, seperti itu. Jadi kalau kamu rajin belajar, rajin ngerjain tugas, pasti akan ada hasil dari proses yang kamu lewatin tersebut. Nah gitu. Nah terus kamu harus bisa menetapkan jadwal untuk memberi penguatan. Misalkan kamu lagi ada tugas kan, satu tugas atau satu PR, kamu harus kerjain. Nah kamu harus kerjain itu, kamu harus berpikir bahwa kayak gini, aku kalau sudah selesai ngerjain tugas, pasti aku bakal bisa main ke sana sini, bisa jalan, bisa ngapain, terserah kamu mau ngapain setelah kamu ngerjain tugas tadi. Nah seperti itu, kamu harus menetapkan penguatan untuk dirimu sendiri, biar setelah belajar atau setelah ngerjain tugas kamu bisa main, bisa santai lah ya kan. Nah seperti itu. Kemudian yang terakhir nih, kakak berikan penerapan reinforcement positif ya. Nah misalkan nih, kalau kamu nggak rajin belajar atau nggak rajin ngerjain tugas, pasti kamu akan misalkan nih, teman aku udah ngerjain tugas tuh tapi kok aku belum, pasti kamu ngerasa minder kan, kenapa kok teman sudah aku belum nih. Nah di situ kamu pasti akan nyesel. Misalkan nih kamu males belajar, pasti nilainya jelek kan, jelek nggak? Ya kan. Nah terus tiba-tiba pas mau ulangan nih, terus nggak naik kelas dong, nyesel nggak? Nyesel kan. Nah kayak gitu, jadi jangan malas belajar dong. Yang kedua, kamu tuh kalau belajar terus belajar, pasti kamu bisa berkarya. Misalkan kamu pinter nih di bidang seni atau apa, kamu terus kembangkan, terus belajar, pasti kamu bisa membuat suatu karya. Bener nggak? Bener. Nah makanya kita itu jangan males belajar, jadi kita harus coba hal baru terus, dan pasti akan bermanfaat bagimu untuk kedepannya nanti. Pasti bakal kamu ingat tuh apa yang kakak bilang ini, pasti kamu ingat. Coba aja, kita tuh jangan malas belajar. Contohnya kakak aja sampai sekarang kan masih terus belajar kan. Jadi kita tuh jangan malas belajar, coba aja hal baru. Misalkan apa yang belum kita tahu, kita harus coba cari tahu ya. Oke, sampai sini. Jadi bagaimana setelah kakak beri masukan-masukan, motivasi atau tentang konseling kita ini, apa yang dirasakan? Sudah mulai ada kepikiran nggak untuk selalu terus maju, bisa? Ada ya. Oke, jadi kakak harap setelah kita ngelakuin konseling ini, kamu dapat bisa lebih rajin lagi belajarnya, terus tuh bisa menciptakan karya-karya baru setelah mendapat ingatan dari penguatan tersebut, untuk kamu tanamkan di diri kamu biar kamu rajin terus belajarnya. Oke, sampai sini. Terima kasih. Nanti kalau ada waktu kita bakal ngelakuin konseling lagi ya. Terima kasih ya, kakak akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.